Mbak Ima, memang ini debatable ya. Tapi mari kita lihat lagi dari sisi positifnya. Bukankah Mbak Ima sedang diselamatkan oleh Allah ketika laki-laki yang ketiga ternyata ketahuan misalnya apa orientasi seksualnya berbeda lah begitu ya. Bukankah itu sedang diselamatkan Mbak Ima oleh Allah? Kemudian ketika Mbak Ima gagal karena tidak ada restu dari ayah, kita ambil positifnya, Mbak Ima sedang berbakti pada ayah. Dekatkan dengan Allah. Kalau ada orang yang bertanya, anak berapa? Ayo kita latih hati kita dan pola pikir kita. Kalau ada yang bertanya begitu, berupaya secara terbuka. Saya belum berkeluarga, saya masih mencari. Ya memang usia tidak muda lagi begitu, tapi saya sedang mencari. Jadi jadikanlah ini sebuah ya ini realitas yang sedang saya hadapi, dan itu bukan keinginan Mbak Ima gitu loh. Ya kan? Karena ya Mbak Ima udah cari, udah upaya, bahkan udah mau hampir jadi begitu ya. Bahkan saya yakin Mbak Ima juga pasti mempertimbangkan ketika ada laki-laki yang ternyata orientasi seksualnya begitu, masih berpikir apa saya terusin, apa enggak, begitu kan? Apakah nanti dengan saya bisa jadi berubah dan seterusnya gitu. Bukankah itu sebuah perjuangan yang berat? Tapi ketika kecenderungan Mbak Ima untuk tidak menerima, kita lihat sisi positifnya, bukankah itu sedang ditolong oleh Allah? Jadi ketika ada orang yang bertanya, Mbak Ima putranya berapa, Mbak Ima keluarga di mana dan lain sebagainya, yaitu mari kita lihat dari sisi pertanyaan wajar dari banyak orang, semua orang bertanya seperti itu. Itulah budaya kita gitu. Nah, ketika kita menyadari dan memahami tentang budaya itu, mari kita jawab dengan cara yang menyenangkan aja. Iya, saya belum berkeluarga, pada usia saya udah harusnya punya 3 anak. Ya dengan ya kelihatannya mungkin aja saya kayaknya enak aja ngomong seperti itu, pada kenyataannya kan nggak bisa. Kenyataannya kan susah. Yuk, makanya ayo kita latih, kita jujur aja gitu loh, kita jujur aja. Ya memang berat, ya memang berat gitu loh. Saya punya pengalaman, anak saya yang perempuan yang pertama pun pada waktu itu sampai usia 28 mau 29 baru menikah. Saya juga sangat-sangat berat begitu ya sebagai ibu. Ya Mbak Ima jangan pernah putus untuk meminta doa sama kedua orang tua. Kalau masih ada ibu dan bapak, nah kalau masih ada, teruskan minta. Gini, orang tua itu nggak diminta akan mendoakan anaknya, apalagi diminta ya. Dan ikhlas dengan kondisi ini, insya Allah Mbak Ima sedang dipersiapkan untuk mendapatkan pasangan yang paling tepat, yang akan membawa Mbak Ima ke dalam kebahagiaan dengan dinamika kehidupan. Mbak Ima dan teman-teman sekalian, just in case Mbak Ima takdir Allah tidak berpasangan di dunia, Allah sedang mempersiapkan pasangan di akhirat nanti. Ya, tapi perjuangkan dan harus punya keyakinan. Ya Allah, turunkan, dekatkan jodoh Mbak Ima, gitu ya. Kalau masih jauh dekatkan, kalau masih di atas turunkan. Ya, yang akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, yang terbaik, yang membawa kebaikan. Ya, Insya Allah Mbak Ima, apa yang dialami oleh Mbak Ima semuanya bukan kemalangan, tapi semuanya ada dalam izin Allah yang sedang mempersiapkan Mbak Ima menjadi orang yang kuat. Ya, dan saya yakin apa yang dilewati ini juga pembelajaran bukan hanya untuk Mbak Ima, tapi juga untuk kedua orang tua Mbak Ima, termasuk ayahanda. Ya, betapa ketika waktu itu ditahan karena urusan etnis dan lain sebagainya, sekarang sampailah anaknya di usia 40 lah gitu, ya. Dan kan jodoh itu kadangkala
tidak usah dibatasi oleh etnis ya. Tadi di awal kita sudah bicara, nggak ada ternyata kriteria etnis. Kriterianya kan wajah, keturunan, harta, agama. Pilihlah agamanya. Ya, dan kita memang untuk hidup untuk saling berkenalan. Ya, mudah-mudahan Mbak Ima melihat ini bahwa Allah sedang mempersiapkan Mbak Ima orang kuat bisa menguatkan diri untuk pada akhirnya sampai bertemu dengan orang yang paling